Hai, Assalamualaikum. Dalam materi ini kita akan belajar mengenai penggunaan be going to or will yang digunakan untuk mengungkapkan masa depan or talking about the future. Even if they are the same, talking about the future, but will and be going to have slightly different meanings. Mereka tetap ada bedanya. Jika digambarkan garis waktu or timeline, maka posisi future ada di sini. Sementara past time atau masa lalu ada di sebelahnya. Future adalah masa depan atau masa setelah sekarang. For expressing the future times, kita bisa memperhatikan situasinya. Ada situasi formal atau resmi dan juga informal atau tidak resmi. Jika pada situasi formal atau resmi, maka kita harus selalu menggunakan will. Namun, jika situasinya kurang resmi, maka kita punya dua pilihan. Kita perhatikan dulu, apakah sesuatu yang akan kita ungkapkan itu sudah terencana atau belum. Jika sudah atau it is planned, maka kita menggunakan be going to. Namun, jika belum terencana or it is unplanned, atau bisa dikatakan spontan, maka kita menggunakan will. Kita perhatikan contohnya. Untuk contoh formal, misalkan ladies and gentlemen, the president will come at 9 AM. Di sini masuk ke dalam situasi formal, yaitu presiden yang akan datang pada acara tersebut. Maka digunakan will. Entah saat itu terencana atau belum, karena itu situasi formal, maka tetap menggunakan will. Kemudian untuk contoh yang informal, kita bisa perhatikan apakah it is planned or it is unplanned. If it is planned or terencana, maka kita bisa menggunakan going to ya, be going to. Contohnya, I bought a new laptop because I am going to have the online class. Kemudian, if it is unplanned or tidak terencana, you can use will. For example, I will stay home until the rain stops. So, it is unplanned because hujan itu kan tidak terencana. Bagaimana cara membentuk be going to dalam sebuah kalimat? Be di sini kita ganti dengan to be. Seperti yang kita tahu, to be itu ada is, am, dan are. Am itu berpasangan dengan I, is berpasangan dengan he, she, it, are berpasangan dengan they, we, you. Kemudian ikutkan dengan going to dan kata kerja. For example, I am going to study. She is going to study. They are going to study. Kemudian negatif, just like another example, negatif itu ditandai dengan not, so you can put not setelah to be. For example, I am not going to study. He is not going to study. We are not going to study. And then for the question or interrogative, kalian bisa mengubah to be-nya di depan, kemudian diikuti oleh subject dan going to. For example, are you going to study? Is she going to study? Am I going to study? And then how to form with will. Jadi gimana cara untuk membentuk kalimat dengan kata will? Oke, for example, the positive one, kalimat positif itu kita bisa menentukan dulu subjeknya. Ingat, subjek itu ada I, you, she, he, it, we, they. Kemudian diikuti will, lalu kata kerjanya. Contohnya, I will come tomorrow, you will come tomorrow, and etc. Kemudian ada kalimat negatif. Kalimat negatif biasanya ditandai dengan not. Oke, kita tentukan subjeknya seperti tadi, dari I, you, she, he, it, we, they. Kemudian you add the will, tambahi dengan will. Kemudian add not, ditambah not setelah will. Come tomorrow.
I will not come tomorrow. You will not come tomorrow, and so forth. Kemudian untuk kalimat tanya or question or interrogative, kalian bisa menambahkan will di depan. Kalian bisa meletakkan will di depan sebelum subjek. Will I come tomorrow? Or will you come tomorrow? And so on. And how about the answer? Bagaimana cara menjawab pertanyaan will you come tomorrow? Kalian bisa menjawabnya dengan jawaban short answer, yes or no. If it is yes, yes I will. Yes you will. Yes she will. Namun jika no, no I will not. No you will not. Nah, will not ini disingkat jadi won't. No I won't. No you won't. Oke, for the contraction, will ini bisa disingkat dengan subjek. For example, I will itu bisa disingkat menjadi I'll. Kemudian you'll, she'll, he'll, it'll, will, and they'll. But remember, singkatan ini hanya untuk kalimat percakapan dan informal writing atau penulisan tidak resmi. Kemudian immediate future atau untuk menyatakan kegiatan yang akan terjadi sesegera mungkin. Contohnya, kalian mau menonton film dan film itu 3 menit lagi mau mulai atau beberapa saat lagi mau mulai. So you can say, please be quiet, the movie is about to begin. Bagaimana? Mudah ya cara menggunakannya? Semoga bisa memahami dengan baik. Thank you.